Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa dan di samping saya ada rekan yang bernama. Halo semuanya, nama gue Dipa, gue rekan dari Disa, Dan kami di sini akan membawakan sebuah podcast di channel SC CM Media. Dan saya mengangkat tema yang berjudul transformasi diri. Kalau kamu apa, Dir? Kalau gue bakal ngangkat tema tentang cerita remaja, nanti pokoknya bakal banyak banget cerita-cerita seru di podcast gue. Semoga bisa memotivasi kalian. Oke. Isi lu apa, Lis? Isi podcast lu? Kalau aku sih lebih ke sifat-sifat manusia, lebih ke pengembangan diri. Kalau gue kayak cerita-cerita sebagai seorang remaja aja, kayak lika-likunya, tentang hidupnya, tentang pergaulan, tentang mungkin percintaan sedikit. Lucu banget Anda ini. Karena karena ini sih remaja tuh kan orang yang labil ya, agak susah dimengerti, nggak kesini nggak kesana, maksudnya bukan anak kecil, bukan orang dewasa, jadi kayak belum ada media untuk menyampaikan keresahan yang mereka punya gitu. Kalau aku kenapa mengangkat tema ini karena semua orang itu pasti punya perubahannya masing-masing. Semua orang itu berhak buat berubah. Itu sih itu poin pentingnya. That's it. Kalau aku itu lebih ke memahami dari karakter orang, kayak dari teman-teman aku, dari keluarga. Semua orang tuh pasti punya karakter yang berbeda kan. Terus aku tuh belajar dari mereka kayak, oh semua orang tuh harus bisa dimengerti gitu. Kalau permasalahannya banyak ya remaja ya, tapi remaja kan agak kurang bercerita ya, karena komunikasinya kurang juga biasanya sama orang tua. Jadi biasanya mereka ngelampiasin itu dengan hal-hal yang buruk gitu, kayak banyak lah macamnya. Kalau aku tuh sebenarnya dibentuk sama lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya baik, aku juga ikutan baik gitu. Semua orang pasti gitu. Kalau di rumah itu aku benar-benar pendiam banget gitu. Kayak bisa dibilang sih antisosial juga gitu. Soalnya di rumah tuh nggak punya teman. Tapi kalau misal di sekolah tuh jadi orang yang happy banget gitu. Kayak nggak Karena banyak kelihatan teman punya ya. masalah gitu. Karena banyak teman. Ya mungkin bisa jadi pengaruh juga. Apa di rumah kamunya nggak ada yang bikin kamu jadi aktif gitu kayak di sekolah gitu? Enggak, aku ngelakuin semuanya tuh sendiri. Kalau misal di kamar tuh aku suka bikin cerita-cerita novel gitu, bikin cerita fiksi, dan itu tuh bikin aku nyaman. Atau mungkin teman-teman di rumah ini kali ya, nggak setipe lah dengan teman-teman di sekolah, nggak sesuai gitu Nggak bercandanya, juga sih, enggak ya, soalnya suka aku di tuh rumah aja ya, berteman tuh sama siapa aja. Cuman kalau yang aku nganggep bener-bener temen tuh dikit. ya harus pilih lah. Selektif juga ya bu. Iyalah. Jangan sampai salah gaul. Kayak pencarian jati diri sih, biar nggak labil gitu. Lu harus tahu kedepannya tujuan lu apa sih sebenarnya nih, ke depan mau ngapain, biar nggak gampang lah terombang ambing ke bawah ke sana sini yang nggak baik buat lu. Lebih Apa menurut lu pergaulan itu pengaruh? Berpengaruh banget sih, banget lah. makanya saya agak kurang bergaul karena takut ke bawah ke hal-hal yang buruk. Pernah. Kecewa apa tuh? Di saat aku nggak berani ngakuin satu hal. Soalnya Misal eh, aku itu bisa dibilang tuh kurang percaya diri. Terus kenapa sih aku tuh beda gitu dari teman-teman? Kenapa sih teman-teman tuh bisa ngelakuin ini sedangkan aku enggak gitu? Terus aku tuh lebih ke introspeksi diri. Kayak gue tuh kurang apa sih? Gue tuh kenapa sih bisa nggak kayak mereka gitu? Tapi mereka belum tentu bisa yang lu bisa lakuin. Itu bisa jadi poin. Jadi poin. Berarti kan semua orang kan punya keunggulan masing-masing gitu. Iya. Lu harus nggak jadi orang lain lah.
cara mengurangi kekecewaan sama diri sendiri ya harus berterima kasih sih. Kayak gue Contoh sederhananya gimana berarti? apa ya, berterima kasih sama diri sendiri tuh, aku tuh udah hebat loh gitu. Tanpa orang lain menilai saya hebat, saya sudah hebat gitu. Kayak apa ya, lebih ke tidak perlu meminta penilaian dari orang lain kalau saya itu adalah pribadi yang seperti apa gitu, kekuatan saya apa, prestasi saya apa. Saya nggak perlu bilang, nggak perlu tanya ke orang-orang gitu. Kalau ada yang komen negatif, Oh udah sering banget pak, sering banget. Menjatuhkan nggak tuh, bikin down ya. Saya di organisasi tuh lumayan banget apa ya bebannya gitu. Soalnya kan tidak berpengalaman, tiba-tiba saya dipaksa untuk berpengalaman gitu. Buat ikut ya. Emang dulunya nggak pernah organisasi gitu. Nggak pernah. Ini pertama kali ya. Iseng-iseng nyalon, jadi Keterima. kandidat. Lu jadi apa sih wakilnya? Iya, Sama ini yang itu. Ya udahlah. sama ketua saya pokoknya. kalau kamu nih, ini kan tadi udah pernah ikut organisasi orang, gimana? Pernah nggak? Nggak pernah sama sekali. Kenapa tuh? Karena pertamanya sih nggak tertarik sih ya. Tapi kalau pas kelas 11 tuh agak sedikit tertarik ya. Tapi peraturan OSIS kan kayaknya ada yang salah gitu. OSIS kan masuknya kan cuma bisa pas kelas 10 doang gitu jadi kandidat. Kalau lu tertariknya jadi kelas 11 atau kelas 12, lu nggak bisa ikut lagi. Lu nggak bisa daftarin lu jadi OSIS gitu. Jadi harus dari kelas 10. Kan Nah, 2 periode, bisa 2 periode. iya, tapi kan masuknya dari kelas 10 kan. Misalkan gua tertariknya kelas 11, jadi gua nggak bisa ikut kan. Pas dari kelas 10 kan? Bisa, Bisa. semester 2. Oh gitu. Kelas 12 nggak bisa ya? Karena kan fokus. Justru itu kelas 10 agak kurang ini, labil sih. Tapi kelas 11 agak penasaran ini gimana sih rasanya dibenci jiwa. Kayak apa? Bukan apa namanya? Iya kan ya banyak dibenci gitu. Biasanya ya, proses tuh di Resiko itu mah. di apa namanya, dipandangnya tuh ya Buruk lah ya. cari muka gitu, terus Terlalu ketat Numpang banget. nama. numpang nama aja, cara ngatasin Terus? nggak down, dibilang kayak Downnya. gitu. Padahal kan kalau ada kegiatan kan paling sibuk, paling capek kan pasti kan sis. Nah, tapi dilihat dari orang lainnya tuh Kayak apa banget ya itu, apa banget sih OSIS kayak gini aja kok nggak boleh gitu. gimana ngatasin? Mengatasi komentar buruk gitu. Pertamanya sih aku jujur down gitu. Pertama down banget. Terus tapi di samping itu ada orang-orang yang udah nggak usah didengerin, soalnya ini mah udah resiko sih, sudah biasa. Kan saya baru pertama kali gitu. Rasanya di judge gitu sama kakak kelas terutama, apalagi yang bandel-bandel. Jadi oh ini OSIS galak, ini OSIS sombong. Saya pernah banget dicek kayak gitu. Terus pertama sih aku belajar kayak aku harus jadi OSIS yang seperti apa gitu. Biar disukain ya. Nggak juga sih. Biar menyesuaikan aja, bukan berarti harus disukain. Karena kan setiap orang tuh pasti ada yang ngebenci, ada yang suka gitu. Walaupun apa tuh peraturannya bener ya, kayak nggak boleh ini nggak boleh itu kan, nggak, itu kan bener tuh peraturan dari OSIS ya, tetap aja ada yang nggak suka, ada yang pihak yang dirugikan. Karena kan kita nggak bisa mengontrol pikiran orang-orang gitu. Kita nggak bisa nutup semua mulut orang-orang yang ngebenci kita gitu, yang ngomongin kita, yang bisa bikin kita jadi down banget gitu. Orang punya pendirian kan sebenarnya yang gue bilang tadi. Kalau sekarang kan ada yang maaf ya nikah di usia dini gitu, terus kayak hamil di luar nikah, salah pergaulan. Emang pergaulannya juga penting sih kan, pergaulan jati diri itu penting banget di masa sekarang gitu. Terus juga anak-anak zaman sekarang kayaknya spirit untuk berkarya itu kurang gitu, spirit untuk berkarya. Karena zaman dulu kan belum ada apa-apa nih, oke kita bikin ini deh yang belum ada nih. Sekarang kayak ini udah ada, ini gampang, jadi kayak spiritnya udah nggak ada, semangatnya udah nggak ada. Kayak Jadi gue mau ngapain ya? ngapain nih, bingung nih anak remaja zaman sekarang nih, gue mau ngapain lagi ya, kayaknya gue nggak guna juga di dunia ini. Ada semua, gue pesen makan gampang tinggal lewat aplikasi ini itu, padahal mah banyak juga sih yang
belum ada di dunia ini yang Peluangnya banyak lah Mm-mm. ya. Kalau Cuman dia nggak mau dicari. iya, ya males aja. Mau yang instan aja sih mereka tuh. Aku itu paling takut kalau nggak berguna buat manusia, nggak berguna buat diri sendiri, nggak bisa membahagiakan diri sendiri gitu. Cuma tadi tuh berguna orang lain. Art- Berguna Itu- tuh banyak poinnya. Itu nggak bisa kamu kalau kamu berapa sama orang lain. Apa ya, soalnya aku tuh emang dari dulu tuh nggak pernah mikir gitu kalau misalnya aku mau bantu orang, kayak beratnya tuh nggak apa-apa deh gue yang kehujanan kamu yang neduh gitu istilah beratnya. Padahal mau bebanin diri sendiri juga gitu ya. Iya, tapi aku tuh seneng banget gitu. Nggak suka nolak, nggak Ngelakuin bisa nolak gitu. ya, nggak bisa nolak permintaan orang lain. Pesannya. Saya tuh harus berterima kasih sama diri sendiri. Jangan terlalu mengambil nilai dari orang lain gitu. Orang-orang tuh nggak tahu apa yang kamu alami, kesulitan apa yang kamu alami, proses apa saja yang sudah kamu lalui. Orang-orang tuh nggak pernah tahu. Yang paham sama diri kamu tuh ya cuman kamu sendiri gitu. Artinya ya jangan terlalu berpaku sama penilaian dari orang lain gitu. Misal orang-orang tuh nilai kita, lo nggak guna banget sih jadi manusia, ya jangan ditanggepin aja gitu, karena kan yang paham sama diri kita tuh ya cuma kita sendiri. Harus sering berterima kasih. Kecemasan ini sih apa tuh, nentuin masa depan gitu, kayak ntar kerja gimana masa depan gitu. Apalagi gue sebagai kakak harus kayak nanggung semua adik-adik gue kalau seandainya nanti susah tuh. Bisa jadi contoh tuh, susah banget deh jadi teladan buat adik-adik gue tuh, kayak ngomong kasar sedikit pasti ditiru gitu. Kamu kan ada tema-tema bucin nih, asik. Aduh, kan? cinta Nah, selesai aku tuh cinta. pengen nanya dia, cowok tuh pernah nggak sih ngerasa kalau kalian tuh udah ngerasa nyakitin gitu, nyakitin cewek? Pernah sih, Kayak gue tuh udah nyakitin si ayah. Ih, jahat Gitu. banget sih gue gitu ya. Ya pernah gak sih Bik kayak gitu? Pernah lah, tapi ya kadang ini sih egonya lebih besar, jadi kadang-kadang ya tahu kalau dia salah tapi nggak mau minta maaf cowok tuh. Jadi kayak udah diemin aja lah, itu sebagai pembelajaran dia aja gitu, kedepannya jangan gitu lagi. Tapi minta maaf mah enggak, tapi dia nyadar kalau itu salah. Pada suatu saat nanti dia sadar, oh gue salah di bagian ini nih. Kenapa gak minta maaf? Karena tadi gue bilang tuh, gengsi lah. Masa cowok sebagai pemimpin minta maaf sama cewek gitu, kan ibaratnya kan gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih minta maaf. Gengsi. Iya, gengsi emang besar, egonya cowok kan gitu. Kenapa udah gengsi? Waduh, nggak tahu deh. Kalau gue sih, kalau emang nyakitin banget, ini gue bakal minta maaf. Tapi butuh waktu juga, nggak. Misalkan hari ini gue putus, gue ngerasa gue nyakitin dia, misalkan ketahuan selingkuh. Ya, jadi gimana nih? Lo ada pertanyaan apa nih buat gue nih? Ada sih, sebenarnya kamu tuh fuckboy bukan sih? Bukan lah, kayak gini. Masa? Gitu. Oh, ya dulu sih iya, karena Terus. ada pengalaman-pengalaman yang sepertinya tidak bisa saya jelaskan di sini karena privasi buat saya. Ya tapi ya walaupun fuckboy juga pernah pacaran paling lama 1 tahun lah. Itu rekor kan? 1 tahun tuh lama loh. Maybe yes. 1 tahun. Kamu tuh pernah gak sih ngerasa sakit hati gitu? Sakit. Ngerasa patah hati? I- Atau i- ada di fase-fase dilema? Itu dulu kan pernah jadi fuckboy tuh ya, yang kayak mainin cewek lah ya. Gue dulu pernah diselingkuhin. Nah, sakit hatinya nih pas sekarang nih, karena mungkin karma ya. Sakit hatinya Karma tuh is real. karma buat guanya itu, gue juga diselingkuhin sama cewek gua. Jadi Pembalasan. iya, jadi sekarang tuh gue tahu rasanya digituin tuh gimana. Makanya sekarang oh gini ternyata rasanya waktu itu gue gituin mantan gue. Jadi ya sekarang tobat deh, dah nggak usah gitu-gitu lagi. Sekarang aja belum sih sebenarnya. Yang mau jadi pacar saya.
Apa itu tadi ya? Kalau kamu mau nanya gak nih? Sudah ya? Iya. Kesimpulan dari saya mengangkat tema transformasi diri ini karena setiap orang itu berhak buat berubah. Setiap orang itu berhak buat jadi diri sendiri. Jangan atas dasar tuntutan orang lain. Karena hidup Anda akan menjadi tidak berguna ketika hidup Anda diatur oleh orang lain. Kenapa Anda berbicara seperti nada saya? Aduh, ketularan. Kesimpulan gue sih untuk podcast ini supaya bisa jadi wadah buat remaja bercerita, berkayak apa sih? Sharing. Berkeluh kesah ya, sharing gitu, sharing pengalaman, sharing cerita. Nanti kan bisa dapat manfaat lah dari situ. Oke, itu aja sih. Semoga bermanfaat. Oke, bye. See you in the next video. Aha.